pengasuhan kebidanan pada ibu hamil dengan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin, yaitu pemeriksaan dengan cara auskultasi ataupun mendengar. Alat yang dipergunakan adalah Doppler dan stetoskop monoaural. Sebelum kita belajar mendengarkan DJJ, maka kita harus mengetahui dulu struktur daripada perut ibu hamil. Nah, perut ibu hamil ini dibagi menjadi 4 bagian. Perut ibu hamil ini dibagi menjadi gradien atas, itu mulai dari pusat ke atas sampai ke pundus. Pusat sampai ke simfisis namanya gradien bawah. Nah, ini dibagi 2 lagi, yaitu kiri dan kanan, sehingga dapat dikatakan ini ada 4 bagian. Gradien kiri atas, gradien kiri bawah, gradien kanan atas, gradien kanan bawah. Untuk apa kita mengetahui posisi ini? Untuk kita bisa meletakkan nanti stetoskop. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan pemeriksaan Leopold II terlebih dahulu untuk mengetahui di manakah terdapat punggung janin. Nah, jadi begini. Kalau yang menjadi presentasi ataupun bagian terbawah janin adalah kepala, misalnya seperti ini, maka kita mendengarkan DJJ itu di gradien bawah, kiri atau kanan. Kalau yang menjadi presentasi adalah kepala, maka kita meletakkan stetoskop ini di gradien bawah, kiri atau kanan. Kalau dia punggung kanan, maka kita letakkan ini di gradien bawah kanan. Kalau dia punggung kiri, maka stetoskop kita letakkan di gradien bawah kiri. Di mana meletakkannya? Sepertiga pusat ke sias, spina iliaca anterior superior. Misalnya tadi saya mendapatkan Leopold II adalah punggung kanan dengan presentasi kepala, maka saya letakkan ini di sekitar sepertiga pusat ke sias. Sini dia. Ya. Jadi kita letakkan di sini. Oke. Tetapi kalau dia punggung kiri dan presentasi kepala, kita letakkan di daerah sekitar sepertiga pusat ke sias, spina iliaca anterior superior, sepertiga. Oke. Tetapi jikalau yang menjadi presentasi adalah bokong, artinya kepala ada di daerah pundus, maka kita meletakkan stetoskop ini di daerah gradien perut sebelah atas, apakah kiri atau kanan. Jikalau dia punggungnya di sebelah kanan dan kepala ada di atas, maka kita letakkan ini di daerah pusat ke atas, sepertiga. Di sini. Kalau dia punggungnya di sebelah kiri, tapi dia kepalanya ada di atas, maka kita letakkan stetoskopnya di sebelah kiri atas. Nah, lantas bagaimana jikalau yang menjadi letak janin adalah letak lintang, posisi lintang? Artinya posisi lintang itu seperti ini. Kepala melintang, apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Untuk posisi janin seperti ini, maka posisi daripada stetoskop itu adalah di sekitaran gradien tengah ini, di sekitaran pusat. Kalau kepalanya di sebelah kiri, maka kita akan arahkan stetoskop ini di pusat menjorok ke kiri. Tapi kalau dia kepalanya letak lintang itu di sebelah kanan kepalanya, maka stetoskop dari pusat menjorok ke kanan. Nah, tips berikutnya, bagaimana kita bisa membedakan bagaimana kita bisa menentukan apakah itu denyut jantung janin atau bising usus? Apa beda denyut jantung janin dengan bising usus? Bagaimana kita memastikan bahwa itu adalah denyut jantung janin? Maka denyut jantung janin itu dia akan berbunyi jelas, lup, dup, lup, dup, lup, dup. Tapi ada yang pengecohnya, sering yang membuat kita bingung itu adalah bising usus.
Nah, bising usus dia itu denyutnya tidak reguler dan dia lebih sering terdengar seperti hembusan angin, gitu. Jadi dia tidak full teratur denyut. Oke, baik. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan DJJ? Kita menghadap ibu, kemudian kaki ibu diluruskan. Tadi saya dapati hasilnya adalah punggung kanan. Kita menghadap ibu, kaki ibu diluruskan. Nah, tadi hasil labot kedua kita adalah punggung kanan dan presentasi kepala. Maka kita letakkan stetoskop ini di gradien perut sebelah bawah kanan. Karena usia kehamilannya sudah 9 bulan atau 37 minggu tadi kita dapatkan, 37 cm, maka kita letakkan ini sepertiga pusat ke simfisis atau ke sias, sepertiga pusat ke sias. Kita letakkan. Nah, kita mulai mendengarkan. Stetoskop ini ada lubangnya, kita harus bisa letakkan ini pas di dalam telinga lubangnya. Nah, caranya saya ulangi kembali. Kita dapati tadi labot kedua adalah punggung kanan dan yang menjadi presentasi adalah kepala. Maka ini kita letakkan di daerah pusat ke sias, sepertiga. Saya letakkan seperti ini. Jangan ada yang menutupi lubang stetoskop ini supaya kita bisa mendengarnya dengan jelas. Jangan dipegang. Tips selanjutnya kalau mendengarkan DJJ, stetoskopnya jangan dipegang. Posisikan dia sampai kita bisa mendengarkan DJJ yang jelas. Untuk memastikan kedua, kalau tadi membedakannya dengan bising usus, untuk memastikan ini adalah denyut jantung janin, kita dapat membandingkannya dengan denyut arteri yang ada di pergelangan tangan ibu. Oke, saya dengarkan, kita lepaskan, saya pegang pergelangan tangan ibu untuk dapat meraba denyutannya. Jadi terdapat perbedaan nanti untuk kecepatannya dan juga regularnya denyut jantung janin dengan denyut nadi ibu. Oke, menghitung DJJ, hitunglah selama 1 menit penuh. Normal DJJ atau normal denyut jantung janin adalah 120 sampai 160 kali per menit. Jika kita menemukan denyut jantung janin kurang dari 120 atau lebih dari 160, berarti janin sudah dalam keadaan gawat janin. Kita harus bisa menemukan apa yang menjadi sumber permasalahan dan melakukan penanganan untuk penata laksanaan untuk masalah tersebut. Baik, itu tadi memeriksa DJJ dengan menggunakan stetoskop. Sekarang kita akan belajar mendengarkan DJJ dengan menggunakan Doppler. Alat yang diperlukan adalah Doppler dan jeli. Ya, jeli itu untuk pelumas. Nah, kita tentukan terlebih dahulu Leopold kedua di mana punggung berada. Kemudian pastikan dulu apa yang menjadi presentasi atau bagian terbawah janin. Jika yang saya dapati, jika bidan memperoleh bagian terbawah janin atau presentasi adalah kepala dan punggung ada di sebelah kanan, maka buatlah jeli ini di antara pusat ke sias, spina iliaca anterior superior. Ya. Kita berikan jeli ataupun pelumas. Kemudian kita hidupkan Dopplernya, on off-nya sampai terdengar suara. Kemudian Doppler ini ujungnya kita arahkan ataupun kita letakkan di perut daripada
ibu. Kalau dia kepala di bawah presentasi punggung kanan, maka kita letakkan di sini. Kita putar sampai kita mendapati ini pantom, maka tidak terdengar suara aslinya, tapi suaranya hampir seperti itu, tuk 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 tuk, seperti itu. Kita cari sampai di mana dia akan keluar gambar hati ataupun denyut jantung. Ini karena tidak terlihat jelas ya. Kemudian nanti akan keluar berapa denyut jantung dari si janin di layar Doppler ini. Jika sudah selesai, maka kita matikan Dopplernya. Kita lap D-jelly dengan menggunakan tisu. Kita seka supaya ibu dapat merasakan nyaman kembali. Oke, baik, demikianlah cara melakukan pemeriksaan DJJ pada ibu hamil.